Tahun 2023, agama baru akan muncul di Indonesia. Memasuki tahun 2023, tentunya semua manusia memiliki impian yang serba baik-baik saja. Namun menurut beberapa peramal terkenal dunia, di tahun 2023 ini justru akan terjadi beberapa hal yang buruk. Berikut adalah ramalan-ramalan yang terkenal di dunia. Ramalan Jayabaya, ramalan dalam negeri, yaitu ramalan Jayabaya atau sering disebut sebagai jangka Jayabaya. Ramalan ini telah lama dipercaya sebagai bagian dari tradisi Jawa. Salah satunya ditulis oleh Raja Kerajaan Kediri. Dalam ramalan Jayabaya, gambaran Indonesia saat ini sudah dijelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab kuno yang masih dipercaya masyarakat Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya sudah pernah terbukti benar terjadi. Misalnya, Pulau Jawa akan sering kebanjiran, kemudian maraknya korupsi, hingga munculnya peristiwa-peristiwa mengerikan lainnya. Lantas bagaimana dengan ramalan di tahun 2023? Tahun 2023 menurut ramalan Jayabaya akan menjadi masa penuh penderitaan, penuh ketidakpedulian, kesewenang-wenangan, dan banyak orang-orang licik berkuasa, dan orang-orang baik akan ditindas. Lebih mengerikannya lagi, kiamat kecil akan mulai terjadi, seperti gempa bumi yang dahsyat, gunung-gunung yang meletus, laut dan sungai akan meluap, dan lainnya yang menyebabkan penderitaan bagi orang-orang. Selain itu, diramalkan bahwa tahun 2023 akan banyak orang pintar, cerdas, dan unggul, tapi gila harta. Makanya tahun 2023 ini diramalkan akan menjadi zaman penuh dusta, zaman sengsara, dan angkara murka. Namun di sisi lain, banyak orang Jawa di tahun 2023 yang mengejar ilmu pengetahuan, memperluas pelajaran, dan mengutamakan kepandaiannya. Serta setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan, yang disebut dengan zaman keemasan Nusantara. Setelah datangnya sang Ratu Adil, yaitu Satrio Beningit. Yang kedua, ramalan Nostradamus. Michel Nostradamus merupakan peramal terkenal asal Prancis. Ia adalah astrolog dan dokter yang terkenal karena bukunya Libre Safety yang berisi kumpulan dari 942 kuadrin puisi yang diduga bisa memprediksi peristiwa masa depan. Beberapa ramalannya yang terbukti benar terjadi adalah kematian tragis Raja Prancis, kemudian kebakaran besar di London, serta terjadinya revolusi Prancis, hingga adanya bom Hiroshima Nagasaki. Semua itu sudah diprediksikan akan terjadi oleh Michel Nostradamus 500 tahun lalu. Nah, salah satu prediksi Michel Nostradamus di tahun 2023 adalah munculnya satu agama baru di dunia dan cukup dianut oleh umat manusia. Agama itu akan dipimpin oleh seorang yang mendapat julukan pria dari timur dan membawakan kedamaian bagi dunia. Namun kemunculannya sanggup menggembarkan timur dan barat terlebih dahulu. Menurut Michel, ia akan menghapus seluruh agama yang ada di dunia, lalu mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua manusia. Agama baru itu berisi 3 perintah dan 3 larangan, yaitu manusia dilarang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, tidak mencuri, dan tidak melakukan kejahatan. Ada lagi berbagai ramalan di tahun 2023 yang akan datang dari seorang astrolog bernama Tinahan. Nah, kalau sudah tadi kita dapatnya berbagai ramalan buruk, kali ini ada kabar baik. Pasalnya, menurutnya pergerakan planet-planet di tahun 2023 nantinya akan membawa energi yang baik bagi kehidupan manusia. Momen astrologi tahun 2023 yang menonjol terasa sedikit lebih cerah, lebih penuh harapan, dan prediksi astrologi utama tahun 2023 itu terasa lebih optimis daripada tahun-tahun sebelumnya. Memang tidak semua tentang pelangi dan sinar matahari, tetapi ada beberapa kebangkitan dan perubahan yang kuat.
yang dapat dinantikan oleh semua tanda zodiak di tahun 2023. Ini berkat penyelarasan planet Jupiter. Jupiter adalah planet yang mengatur kelimpahan, pertumbuhan, dan manifestasi. Beberapa waktu yang lalu, publik sempat heboh dengan ramalan akan hadirnya sebuah agama baru yang pada tahun 2023 di Indonesia yang dikira akan mengguncang dunia. Setelah ditelusuri, ramalan ini ternyata disampaikan seorang peramal asal Prancis yang masih memiliki garis keturunan Yahudi, yakni Michel Nostradamus. Nostradamus mengungkap pada 2023 bakal ada guncangan soal aliran kepercayaan di dunia. Salah satu cirinya adalah akan muncul a new world religion atau sebuah agama baru di dunia. Kedua, kepercayaan itu akan dipimpin oleh seseorang yang dikenal dengan panggilan The Man from the East. Ketiga, sosoknya muncul dari negeri yang terletak di pertemuan tiga buah laut. Yang keempat, kemunculannya menggambarkan timur dan barat. Terakhir, saat muncul, ia akan memakai sorban biru serta merayakan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya. Trisulowedo. Kepercayaan atau agama ini sebelumnya tidak pernah dikenal dan diprediksi oleh umat manusia di belahan seluruh dunia. Konon, nama agama itu nanti dinamai Trisulowedo, yakni agama yang hanya berisi 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah itu mengenai kewajiban manusia yang harus melakukan perbuatan yang benar, lurus, dan jujur. 3 larangannya mengenai manusia yang tak boleh merugikan orang lain, tidak boleh mencuri, dan berbuat kejahatan. The Man from the East, pria dari timur, itulah julukan yang diberikan kepada pemimpin agama baru ini. Ia kabarnya akan menghapus seluruh agama dan akan mendirikan agama baru yang akan dianut semua makhluk. Kemunculannya yang berasal dari pertemuan 3 buah laut, yakni sebelah utara Pulau Sulawesi adalah Laut Sulawesi, dan di sebelah selatannya adalah Laut Flores, dan di sebelah timurnya adalah Laut Maluku. Berarti sosok yang dimaksud akan muncul di Sulawesi. Sorban sendiri adalah selai kain yang lazim digunakan oleh umat Islam yang biasanya digunakan oleh orang Arab untuk mengatasi hawa dingin atau teriknya matahari. Kamis berbeda dari umat Islam yang menganggap bahwa Jumat adalah hari penuh keberkahan. Agama ini akan merayakan hari Kamis sebagai hari istimewanya. Menanggapi hal itu, Rektor sekaligus Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Al-Makin menjelaskan fenomena tersebut wajar terjadi di Indonesia. Alasannya, gaya hidup budaya masyarakat Indonesia dikenal agamis dan religius terhadap kepercayaannya. Tak heran kalau sejumlah aliran kepercayaan dan doktrinnya tumbuh besar